Wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Ibu Lutfi ya. Iya. Bu, apakah di Basnas sendiri menerima zakat berupa sembako? Mengingat masyarakat kita lebih banyak mengakses itu ke masjid-masjid yang ada. Ataukah memang masyarakat belum terlalu paham bagaimana kemudian berzakat ke Basnas dalam bentuk sembako atau uang? Terima kasih. Oke. Baiklah, kalau di Basnas itu bisa menerima sembako. Kan semua kan tergantung niatan daripada Iya. masing-masing. Iya. Ada sudah berbentuk packingan, ada yang mereka kasih berbentuk beras. Itu kami juga akan salurkan. Alhamdulillah, pengamatan kami dengan adanya Basnas yang sudah terbentuk ini dan sudah mulai dikenal oleh masyarakat, biasanya kan kita lihat sendiri pada saat Ramadan begini banyak para ibu-ibu yang suka jalan, Iya. kan? Alhamdulillah saat ini sudah sangat berkurang dan mereka memasukkan nama dan KTP itu di Basnas Provinsi Sulawesi Utara, dan insya Allah kita tinggal menunggu waktu daripada gubernur. Itu akan ada penyerahan dengan Pak Gubernur bersama-sama dengan instansi yang kerjasama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Itu semuanya kita akan serahkan di Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara, dengan para mustahik membawa kupon dari Basnas yang sudah ada nomornya dan ada jamnya. Yang tidak punya nomor kita tidak akan layani pada saat ini. Akan tetapi kalau toh sembako itu masih ada, nanti itu next baru kita akan layani. Mungkin seperti Nah itu. ini sedikit tadi ada kupon dan nomor. Untuk mereka masyarakat ataupun mustahik ini dapat kuponnya itu siapa yang melakukan asesmen atau mendaftarkan mereka? Kalau untuk Ramadan asesmen itu Sudah tidak diberlakukan. lewat Karena ya? kan mereka itu kan kami sudah tahu nama-namanya kan Dari kelurahan ya. Oh iya. Biasanya dari pengurus masjid, ya. majelis taklim. Jadi torang jaga bilang torang semua lillahi ta'ala. Iya. Kalau toh mereka membohongi itu dorang salah sendiri. Iya, Karena iya. apa mau torang jadi Iya, mustahik? na'udzubillah min Toh, dzalik. torang maunya insya Allah dengan kita berzakat, Iya. mungkin kalau tidak bisa berzakat kita berinfak, insya Allah besok-besok kita akan menjadi muzaki. Muzaki, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Setia 102.8 FM, Masya Allah, masih dalam perbincangan di sore hari ini dalam jelang duduk buka tentang makna dan pentingnya zakat. Pak Kakanwil, tadi banyak ulasan yang disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Utara, Bunda Haja Lutfia, tentang bagaimana zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan dan memiliki peran untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi, termasuk zakat mart, zat mart ini menjadikan suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah umat, di tengah masyarakat. Nah, dari Kemenak sendiri, kira-kira untuk program yang digulirkan, kan di Kemenak juga kan ada masyarakat yang berbasis dari KUA kemudian ke masjid-masjid. Nah, kira-kira untuk sinergi dari program antara Basnas dan Kementerian Agama ini seperti apa? Kalau Pak Kakanwil melihat untuk peruntukan yang sudah dilakukan oleh Basnas sendiri. Sementara kan ada juga masyarakat yang sudah pingin punya usaha yang mungkin tapi belum belum tersentuh, belum dapat akses ke Basnas, tapi mungkin mereka ada aksesnya ke Kementerian Agama. Nah, kira-kira gimana ini agar supaya korelasi antara Kementerian Agama dan Basnas ini betul-betul memang dirasakan oleh umat dan masyarakat? Ya, ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama itu bukan badan amil. Iya. Bukan amil zakat. Jadi Kementerian Agama tidak menerima mustahik maupun muzaki. Itu sudah diserahkan ke Basnas. Iya. Maka tidak ada istilah zakat itu melalui Kementerian Agama, jadi tidak ada. Kementerian Agama menjadi apa? Kementerian Agama itu menjadi pembina dalam karena ini adalah lembaga keagamaan. Iya. Maka kita menjadi pembina. Sehingga itu Basnas itu menjadi mandiri, sebuah lembaga, dan dia bukan ormas. Oh iya. Sehingga itu dia diberi
kewenangan menurut Undang-Undang 23 2011 tadi dalam rangka untuk mengelola keuangan. Nah, tadi saya sambung berkaitan dengan misalnya lembaga-lembaga ambil zakat itu sudah ada regulasinya. Jadi kita diatur kalau kemudian mereka mengumpul uang tanpa ada rekomendasi dari Basnas, maka itu dianggap adalah lembaga ilegal dan itu bisa kena undang-undang. Maka oleh sebab bisa dipidanakan karena ini mengumpul uang dari umat. Mengumpul uang dari umat untuk meskipun kadang-kadang kita kan kami akan salurkan lagi kepada masyarakat. Kan tidak semua orang memiliki niat yang baik. Di mana-mana kasus yang kita dapatkan ada bahkan orang yang berkedok pada mengumpulkan infak sedekah dari masyarakat dengan berdalih bahwa untuk umat, lalu kemudian begitu diketahui ternyata digunakan untuk kelompok-kelompok teroris, di mana-mana pembiayaan untuk kelompok-kelompok teroris, dan itu ditemukan itu mereka punya aset itu luar biasa sampai triliun. Nah ini yang kemudian diambil pemerintah untuk ditertibkan. Nah penertibannya ini melalui Badan Amil Zakat Nasional kalau kita di Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, ini kami luruskan lagi kepada pemahaman masyarakat bahwa zakat itu kita tidak selalu kemudian berasosiasi dengan kita dapat lalu kita makan. Itu disebut namanya zakat konsumtif. Nah, jadi kalau tadi sembako itu kan sifatnya konsumtif. Nah, kita dapat hari ini ya biasanya zakat konsumtif itu paling banyak itu berada pada bulan puasa seperti ini kita salurkan kepada orang yang kurang mampu. Tetapi konsumtif pun itu beredar pada bukan puasa pun kita akan berikan ketika misalnya kita melihat masyarakat ada yang membutuhkan. Di sana ada masyarakat yang miskin yang kita harus intervensi mendapatkan sembako kita berikan. Jadi tidak harus bulan puasa. Kebetulan saja momentum bulan puasa ini menjadi kebiasaan umat Islam untuk mendapatkan sesuatu itu pada bulan puasa. Ini kan kebiasaannya di kampung saya dulu, minta zakati, ya kan begitu. Kalau di sini minta angpau. Nah ini yang masih terbawa. Sehingga dianggap bahwa zakat itu angpau itu nanti pada bulan puasa. Padahal itu secara konsumtif kita wajib menyantuni orang yang tadi disebutkan dalam 8 asnaf tadi. Jadi fakir miskin, baru kemudian janda yang cantik, janda bukan janda yang perawan. Maksudnya janda yang masih ya, orang bilang masih bikulubihim, jadi masih perlu hatinya itu diperkuat. Nah, janda ting-ting. Bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, ini orang-orang yang perlu kita santuni. Nah, itu konsumtif. Tetapi yang sekarang itu yang lebih ditingkatkan oleh Basnas itu adalah yang produktif. Jadi produktif tadi yang saya sentil pada awal, misalnya seperti ini ada UMKM ini ya, UMK atau UMKM? UMKM ya, ada Nemilo Indonesia, ada Seblak, Neng Ersa, ada Tajil Restu, ada Pop Ais, ada nah terus ada Anissa, ada banyak ya. Ada teh botol lah, teh botol sosro apalagi. Teh botol sosro ataupun makanannya. Tentu minumannya tetap teh botol sosro. Ya, betul. Jadi ini, yang begini-begini kita bisa bantu. Itu nanti akan diasesmen oleh pihak Basnas. Masya Allah. Beruntung mereka Anda. Akan diasesmen ini kami butuh dana berapa. Tetapi ini dana ini akan di dana sharing. Dana sharing itu jadi dia akan berlanjut. Meskipun ini mohon maaf ya. Meskipun yang diberikan oleh Basnas itu tidak dikembalikan, tetapi harus diberdayakan. Diberdayakan. Untuk pemberdayaan ekonomi. Ada pendampingan. Nah, nanti Basnas akan melatih orang-orang yang memiliki kemampuan manajemen dalam mengelola usaha, misalnya es kelapa. Ini es kelapa Milo. Nah, kenapa kalau bukan es kelapa Milu? Nah, ini kan lebih Milo daripada Milu kan lebih. Malo. Nah, jadi nanti begitu di asesmen ternyata permintaan masyarakat itu lebih pada Milo daripada Milu. Maka dia diberi bantuan. Oke, kami bantu melalui es kelapa Milo yang dilakukan oleh kedai Mini Food and Desserts. Kedai Mini Food and Dessert. Ini yang Basnas, cuma memang ini mohon maaf Ibu Lutfia, memang di dalam regulasi itu
kita ini memiliki keterbatasan sumber daya manusia di Basnas. Itu komisionernya itu hanya 5 orang. Kalau mati 1 orang, itu tinggal 4. Untung Ibu Lutfia masih bertahan. Kan sudah meninggal kemarin 1 orang ya, tinggal 4. Lalu kita harapkan dari 4 orang ini apa? Kan begitu. Kasihan mereka terbatas. Sementara tugasnya begitu luas. Belum lagi mereka ini tidak digaji. Masya Allah. Ya, hanya mendapatkan di bagian asnaf tadi yang ketiga tadi, para amilin. Ya. Ah itu Masya asnaf Allah. dikasih karena Ibu Lutfia punya uang. Coba kalau orang tidak punya uang misalnya. Ini yang Kan menjadi advokat senior, ya? karena advokat. Nah, ini menjadi tantangan kita Bapak dan Ibu sekalian. Masyarakat kita harus belajarkan, masyarakat harus kita sadarkan. Mari kita sama-sama sadar. Mereka UMKM yang dibantu oleh Basnas juga jangan menjadi terindak-bobokan. Kemudian ini kan tidak dikembalikan. Mau kita mau pakai apa saja, apalagi nama Pak Ituale susah le apa semua kasih tidak bisa. Kita harus menjadi amanah. Nah, jadi Basnas kasih 15 juta, diharapkan apa harapannya? Ketika kita membantu, ini ada berapa kedai ini, misalnya ada 20. Kalau 20 kita bantu hari ini, tahun depan kita bisa membantu 40 orang melalui sumber yang 20 orang ini. Amin, amin. Harapannya begitu. Jadi jangan yang 20 dibantu tahun ini, tahun depan juga masih dibantu lagi. Nah, ini namanya tidak berkembang. Kelemahan kita di situ. Sehingga siapa saja yang mendengarkan ini, terutama bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir, mohon ini menjadi dipikirkan. Ayo kita sadarkan masyarakat. Kita ingin membantu. Tidak boleh atau tidak, jangan menunggu nanti kita jadi komisioner Basnas lalu kita bisa mengedukasi masyarakat. Tidak boleh. Kita siapa saja, apalagi para ustadz ceramah-ceramah di masjid, tolong ini diceramahkan, diberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kelompok-kelompok usaha kecil seperti ini diberikan edukasi supaya mereka paham, dan kalau ini berkembang luar biasa. Bayangkan kalau pada satu saat jumlah umat Islam dari 85% lalu 80% menjadi muzaki, kita akan seperti kita lihat ketika kita ke Arab Saudi atau ke Mekah, Madinah, itu paling banyak orang memberi daripada yang diberi. Mereka itu di mana-mana berseliweran itu kurma, roti, makanan dikasih oleh orang yang para muzaki. Yang mustahilnya siapa? Kita ini. Jamaah Indonesia ini jadi mustahil. Abel-abel. Kapan Indonesia menjadi seperti itu? Kita tunggu gebrakan dari Basnas Sulawesi Utara. Masya Allah, Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita pada titik kesimpulan, Bunda, tadi menyentil 8 asnaf agar supaya masyarakat tahu bahwa masyarakat ini berada di posisi asnaf yang mana. Apakah asnaf Harun atau asnaf silakan asnaf Ibrahim. Baik, untuk 8 asnaf tentu kita tahu bersama itu dari fakir, miskin, gorimin, fisabilillah, mu'alaf, apa lagi satu itu yatim. Oh tidak? Yatim tidak. Inilah. Lupa. Ada tuh. Janda maksudnya. Musafir. Hamba saya. Jadi ada 8 itu, dan ada ayat yang menyampaikan itu dihus amwalikum tujakihim biha, itu rampaslah harta itu. Kalau memang itu bahasa itu, tapi kan kita tidak seperti itu. Yang kita lakukan selalu dengan mengedukasi, mensosialisasikan, untuk mengajak kepada masyarakat untuk marilah kita berzakat yang sudah memenuhi hisab dan haul. Dan kalau kita punya invest emas yang sudah 85 gram, itu harus membayar zakat dalam setahun. Nah, itu pun cuma 1 kali, kecuali investnya bertambah, berarti setiap tahun. Sepanjang masih 85 gram itu cuma sekali untuk membayar zakatnya. Seumpama dia punya 85 gram tapi punya kredit. Nah, kalau 85 gram dia punya kredit, kita harus luruskan dulu, karena semua kalau kita bicara kredit, ASN sama DPSK sudah bank semua.
paling banyak. Jadi kalau kita tidak ini kan sebenarnya kalau di zakat itu kan di bulan Ramadan itu hukumnya kan itu Wajib. kan rukun wajib Ya, kan? wajib. Jadi itu kita harus keluarkan 2,5%, makanya disampaikan janganlah dikumpul di Ramadan. Kalau boleh setiap bulan, Iya. apapun yang kita dapati dan kita merasa itu sudah punya nisab dan nahulnya untuk keluarkan zakat, marilah kita keluarkan. Dan yang perlu tadi disampaikan tadi, kalau kita juga dapat pendamping tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, itu pendamping itu dites Pak. Dari pusat ngetes. Jadi yang bayar gajinya mereka itu dari pusat. Jadi mereka bikin laporan ke Basnas dan ke pusat, Basnas provinsi dan pusat. Jadi tidak seperti. Dan tadi kalau disampaikan 5 kita komisioner, seandainya 1 meninggal ada 4. Memang kalau dari segi pekerjaan itu agak lumayan, maksudnya apalagi di bulan-bulan seperti ini. Iya. Akan tetapi kalau 4 dia masih bisa, karena undang-undang saat menyampaikan bahwa minimal 3. Minimal 3. Kalau kita sesuatu yang kita lakukan dalam hal kayak mengumpulkan atau berbagi, itu ganjil, itu terjaga fitnahnya. Iya. Kalau kita genap, itu Iya. bisa aja kan orang dua Bisik-bisik, kan? bisik-bisik tetangga bisa terjadi. Iya. Jadi hal-hal ini yang perlu kami sampaikan. Dan tadi juga saya sependapat dengan Pak Kanwil, di mana di sini ada Bapak Ustadz Haji Hussein Peju, ada penceramah-ceramah. Iya. Kalau boleh pada saat ceramah tolonglah sisipkan untuk zakat. Sentil-sentil. Ya? Sentil-sentil tentang zakat, karena yang berceramah itu juga pasti dapat pahala. Masya Allah. Seperti Masya itu. Allah. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Dan Basnas alhamdulillah bisa bersinergi dengan pemerintah. Akan tetapi seperti yang tadi Pak Kanwil sampaikan, memang kita kerja amalia, keikhlasan. Makanya ada waktu-waktu tertentu yang kita harus kumpul bersama, ada waktu-waktu tertentu yang masing-masing punya profesi. Nah, kalau orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, itu yang patut orang pertimbangkan, karena kendaraan kan perlu ada bensin. Iya. Mau berjalan bagaimana kalau dia tidak punya pendapatan kan? Iya. Jadi hal-hal ini kalau orang tidak ada keikhlasan dan semangat, sudah jauh-jauh masuk di Basnas. Orang berpikir Basnas itu banyak sekali duit, padahal itu bukan punya kita, itu punya para mustahil. Masya Allah. Dan setiap bulan tadi yang Pak Kanwil sampaikan, kalau kita bersinergi dengan Pak Kanwil, lain modelnya. Iya. Kalau ada orang yang datang di Kanwil, Pak Kanwil telepon, Ibu Haja, ini ada orang ini boleh diintervensi oleh Basnas. Oke. Seperti itu yang Baik. selalu kita lakukan, jalin kerjasama dengan pihak. Oke. Closing statementnya 1 menit karena kita sudah dibatasi waktu. Nah, untuk closing statement pada sore hari ini, jangan sampai terlupakan. Marilah kita berzakat di Basnas Provinsi Sulawesi Utara dan Basnas Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Karena dengan adanya berinfak, berzakat di Basnas Sulawesi Utara, insya Allah pahalanya didapat, apa yang diberikan itu terjaga dan bisa tersampaikan kepada para mustahik. Insya Allah. Dan juga jangan lupa ada zakat fitrah, besarannya itu sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni apa yang kita makan itu yang kita keluarkan sesuai dengan harga beras, yaitu biasanya 2,5, kali ini 2,7 kilo. Dikalikan per kilo, kalau kita makan Superwin berarti kali 14.000, jumlahnya 37.800. Kalau beras Bunaken jumlahnya 40.500. Kalau beras Bulog dan SPHP jumlahnya 29.700. Alangkah indahnya jangan kasih pas, kita kasih lebih sedikit. Karena kita tidak tahu timbangan yang kita pakai itu apakah ada kurangnya atau lebihnya. Sebaiknya lebih daripada kurang. Iya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan pada hari ini kita menyampaikan selamat berpuasa sambil menunggu berbuka puasa. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, Pak Kanwil silakan dengan closing statementnya. Masih ada closing statement. Ada 1 menit Pak Ini ada Kanwil, ini boleh ketua- lebih. Ini ada ketua Maklul Anwar ini, Masya Allah. Pak Awaludin Pangkai. Ya. Pak Awaludin Ya, Pangkai. jadi saya kira tadi disampaikan oleh Pak Ibu Lutfia itu tentang ini ya. Ini kan kalau di dalam ayat tadi yang disebutkan kan huz min amwalihim
sedekah untuk tahiruhum kan. Makanya ini yang dipakai oleh para orang-orang yang datang-datang di mana-mana itu. Mereka mau pergi ambil dalam zakat, gitu kan? Ya, jadi maka dengan adanya Basnas itu tidak lagi dalam bentuk misalnya itu apa namanya husmin amwalihim itu bahwa ambillah zakat mereka. Yang mengambil itu petugas amilin. Bukan mereka yang muzaki, yang mustahik. Nah ini diartikan oleh para mustahik, kita orang punya hak untuk mengambil. Padahal yang mengambil ini adalah amilin. Amilin itu adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat yang dikumpulkan dari umat. Nah makanya saya sekali lagi akan menghimbau kepada kita sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian bagi mereka, terutama para muzaki, ini mari kita membangun atau merubah mindset. Ada kadang-kadang juga para muzaki yang masih belum paham, bahkan kadang-kadang menganggap bahwa dia lebih senang zakat itu yang kemudian dia kelola sendiri, dia berikan sendiri supaya dia tahu hasilnya. Ini kan pemikiran yang salah dan keliru. Ada orang yang di antara kita banyak pengusaha, banyak orang yang punya duit, ada miliaran bahkan ratusan miliar uangnya, tapi mana kalau saya cek di daftar di Basnas namanya tidak terdaftar sebagai muzaki. Padahal kalau zakatnya misalnya dalam 1 tahun itu dia bisa keluarkan kurang lebih 1 atau 2 miliar, ini kan bisa menjadi potensi bagi Basnas untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak seperti misalnya zakat produktif. Nah ini yang sesungguhnya. Nah kenapa mereka Basnas belum mampu melakukan itu? Karena apa? Para muzakir ini belum tergerak hati mereka untuk bisa memberikan ke Basnas. Sehingga dananya masih kurang, sehingga yang lebih banyak masih sekitar 60% Basnas ini masih memberikan kepada mustahik berbentuk konsumtif. Nah ini kita akan rubah ke depan. Ke depan untuk konsumtif itu kurang kita 20%, lalu kemudian yang produktif 80%, sehingga kita bisa berkembang. Ada tambahan? Ya, tadi ada yang terlupakan. Mudah-mudahan dengan Pak Kadul yang baru ini, insya Allah bisa menggolkan, kita bisa bersinergi tentang perda zakat. Amin. Kalau kemarin kan baru ada perda haji. Insya Allah di bulan-bulan yang akan datang kita bisa bersinergi dan bisa menyusun bersama tentang perda zakat, karena dari legislatif juga sudah menunggu tentang itu. Insya Allah, amin. Baik, sama Siaran 102.8 FM yang stay tune juga di streaming radio digital RAL FM Manado dan official akun Facebook RAL FM Manado. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pasti sangat bermanfaat dan memang dibutuhkan pencerahan seperti ini kepada umat, kepada masyarakat, sehingga masyarakat tercerahkan. Terima kasih Bapak Kakanwil, Bapak Dr. Andes Haji Ulyas Taha MPD, yang beliau ini juga merupakan Ketua Nahdlatul Ulama terpilih barusan ya. Selamat ya. Terima kasih. Berarti harus dukung program RAL ini ya, insya Allah ya, bersama dengan Basnas ya. Terima kasih juga Bunda Haja Lutfia Alwi SHM. Beliau adalah salah satu juga bukan cuma ketua Basnas tapi advokat senior yang ada di Sulawesi Utara. Insya Allah terus membela kebenaran dan dalam penegakan keadilan. Saya Yurni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.